Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Francisca dari kelas Sistem Informasi Reguler C semester 7 dengan NIM 017030053. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dengan mata kuliah konsep layanan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Kiki Azakia Manchester Ekonomi. Tugas yang saya kerjakan yaitu business plan dengan bisnis kedai kopi. Latar belakang, kopi menjadi minuman yang populer di Indonesia sejak zaman dahulu kala. Semua masyarakat Indonesia suka minum kopi, mulai dari rakyat kelas bawah sampai pejabat-pejabat negara begitu mengidolakan kopi. Tidak heran jika jumlah warung kopi Indonesia saat ini sudah sangat banyak memenuhi kuliner di tiap-tiap daerahnya. Ada banyak alasan orang Indonesia gemar minum kopi, di antaranya adalah karena kopi sudah ada sejak lama. Jadi orang Indonesia sudah mengenal kopi dari zaman dahulu. Kopi di Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik, memiliki cita rasa yang unik, dan juga perkebunan kopi ada di berbagai tempat di Indonesia. Harga kopi juga sangat terjangkau oleh semua kalangan sehingga siapa saja dapat menikmatinya. Sekarang ini minum kopi sudah menjadi kebutuhan setiap kalangan masyarakat. Pada umumnya, warung kopi atau kedai kopi adalah tempat untuk minum kopi, namun sekarang ini tidak lagi. Di perkotaan ataupun daerah-daerah lainnya seperti kota Lubuk Linggau ini, kedai kopi merupakan tempat yang populer, tempat untuk suasana berkumpul bersama dengan teman-teman ataupun keluarga, yaitu untuk mengerjakan tugas, tempat untuk browsing internet, rapat, atau diskusi kecil lainnya. Maka dari itu, bisnis kedai kopi ini sangat menarik saya, bahkan orang-orang lain untuk memulai bisnis ini. Selanjutnya Tujuan bisnis ini yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat, kedua memperoleh keuntungan dari bisnis ini, ketiga membuat produk kopi baru yang sehat dan disukai oleh semua kalangan masyarakat, dan yang keempat memberikan ruang untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum sekaligus menikmati suasana baru. Lalu produk yang ditawarkan. Kedai kopi didirikan untuk menyediakan kopi secara khusus dan berbagai varian kopi lainnya. Menu diracik oleh barista yang profesional untuk menghasilkan rasa kopi yang nikmat dan memiliki cita rasa tersendiri. Selain itu, kedai kopi juga menyediakan berbagai menu pelengkap seperti jus, drink, termasuk spaghetti dan omelet beserta makanan ringan lainnya. Lalu aspek pemasaran. Itu yang pertama segmentasi, yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengunjungi tempat ini mulai dari lapisan menengah bawah dan atas. Pelanggan menjangkau semua kalangan. Restoran penyedia makanan berat terkadang hanya menjangkau kalangan tertentu saja, apalagi jika menu yang dihadirkan berharga mahal. Sebaliknya, bisnis kedai kopi menguntungkan karena pelanggannya lintas kalangan. Jangankan orang tua, para pemuda dan pemudi juga menyukainya. Lalu yang kedua, positioning. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu. Diingatkan konsumen seperti dengan menciptakan image yang baik di mata konsumen sebagai tempat ternyaman, berkualitas dengan harga yang pas. Lalu yang ketiga, targeting, memberikan tempat yang nyaman untuk masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, dan pengusaha, dan lain-lain. Lalu selanjutnya analisa SWOT. Yang pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kekuatan, strength, customer satisfaction, dengan cara memberikan fasilitas yang nyaman, dengan desain yang menarik dan unik agar masyarakat tertarik, seperti desain ruang yang klasik, minimalis, dan lainnya, bahkan dengan disedianya wifi, taman bunga, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kelemahan, weakness. Banyaknya pesaing sehingga untuk membuka bisnis jenis ini harus terus mengikuti perkembangan zaman, baik untuk fasilitas, tampilan, dan lainnya. Maka dari itu, perlunya menutupi kelemahan yang dimiliki dengan memberikan pelayanan yang cepat, room facility untuk perokok, serta fasilitas internet agar dapat pengunjung berkunjung dengan santai. Peluang, opportunity.
Semakin banyaknya penyuka dan pencinta kopi serta kebutuhan internet yang semakin meningkat di masyarakat, memberikan kesempatan yang baik untuk menjaring konsumen dan mendapatkan profit yang besar. Lalu ancaman, threat. Kompetitor yang semakin banyak membuat kita harus berpikir kreatif dan lebih banyak menciptakan peluang-peluang baru dengan menjadi satu-satunya tempat yang memberikan fasilitas yang lengkap, nyaman, dan aman. Lalu selanjutnya strategi 4P, produk, price, promotion, place. Yang pertama, produk. Strategi produk dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kopi yang baik dan berkualitas yang berasal dari dalam negeri. Menjual produk dengan berbagai jenis kopi yakni kopi aren, cappuccino, mochaccino, vanilla coffee latte, dan didukung menu makanan pendampingnya. Price. Strategi harga dilakukan dengan memberikan potongan harga untuk setiap pembelian makanan dan minuman yang telah menjadi harga gabungan antara keduanya. Lalu promotion dilakukan dengan penjualan secara langsung pada konsumen, menyebarkan brosur, dan pemasaran melalui media online. Terakhir, place. Strategi place dilakukan dengan membuka kedai kopi yang dekat dengan konsumen dan lokasi yang strategis sehingga produk mudah untuk dicari konsumen. Lalu operasional. Kedai kopi harus memiliki fasilitas-fasilitas yang memenuhi standar persyaratan yang diperlukan untuk menunjang operasionalnya, antara lain persyaratan fisik, manajemen operasional, dan pelayanannya. Ketiga faktor tersebut merupakan komponen penting yang sangat menentukan kualitas dan kelas daripada sebuah kedai kopi. Baiklah, selanjutnya rencana produksi. Rencana produksi yaitu persediaan untuk menjalankan bisnis ini, yaitu yang pertama mesin dan peralatan. Alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kopi dapat kita lihat yaitu seperti kopi mesin yaitu alat pembuat bubuk kopi, kopi maker yaitu alat yang dipakai untuk mencampur bahan dasar kopi, blender, cangkir, dan gelas plastik. Yang pasti untuk bahan-bahan yang biji kopi, air, dan bahan-bahan lainnya. Proses pengolahan, memilih biji kopi yang berkualitas, memanggang biji kopi, menggiling biji kopi dengan coffee machine, memasukkan biji kopi yang sudah digiling tersebut ke dalam coffee maker untuk diproses sesuai dengan pesanan. Lalu di sini di bawah dapat kita lihat terdapat juga alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan. Kita lihat bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas yang saya buat untuk tugas UAS dengan mata kuliah konsep layanan bisnis. Baiklah, mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.